Oke, sahabat Karakter Official sekalian, salam jumpa kembali ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk membahas bersama topik-topik terkait dengan pernyataan SBY ya. Pernyataan SBY di Rapimnas Partai Demokrat pada 15 September yang lalu ya. SBY dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan turun gunung untuk mengawal pemilu 2024 ya. Karena menurut dia ada banyak informasi yang ia terima yang mengatakan bahwa ada gelagat bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 itu akan ada indikasi ketidakadilan atau ketidakjujuran ya. Karena berdasarkan informasi yang dia terima itu semacam ada rencana untuk pembatasan capres-cawapres di 2024. Nah, jadi menurut dia ini adalah sebagai sebuah bentuk pencideraan terhadap demokrasi bangsa ya. Ini adalah sebuah tindakan kejahatan. Kenapa? Karena hak rakyat itu adalah untuk memilih dan dipilih. Jadi tidak boleh negara atau kelompok tertentu yang melakukan sebuah skenario atau sebuah kegiatan untuk membatasi hak-hak rakyat tersebut ya. Oke, sahabat Karakter Official sekalian, setelah SBY mengeluarkan pernyataannya itu di Rapimnas Partai Demokrat ya, kemudian pernyataan SBY itu ditanggapi oleh Sekjen oleh PDI Perjuangan melalui Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto ya. Hasto mengatakan bahwa pernyataan SBY itu adalah sebuah pernyataan yang tidak bijak ya. Kalau kita mau melihat catatan buram demokrasi bangsa ini ya, kejahatan pemilu itu justru puncaknya di tahun 2009 yang lalu. Ya, di mana Presiden SBY berkuasa saat itu, kemudian Presiden SBY juga merupakan salah satu peserta capres kala itu ya. Jadi menurut Hasto seharusnya Presiden SBY harusnya bertanggung jawab sebagai seorang yang memimpin saat itu ya. Ya, sahabat Karakter Official sekalian ya. Jadi berita-berita terkait dengan pernyataan SBY kemudian tanggapan dari dari PDIP, saya kira ini lagu lama ya. Masyarakat sudah jenuh dengan perseteruan dari tokoh politik atau dari kedua partai ini ya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat ya. Tapi kira-kira apa sih yang mau disasar oleh SBY ya? Apakah benar SBY serius untuk menjaga, mengawal supaya proses demokrasi di bangsa ini, yaitu dalam kaitan dengan pelaksanaan pilpres ya atau pelaksanaan pemilu 2024 itu harus berjalan berjalan lurus ya. Tidak boleh ada ada kecurangan atau ada ketidakadilan, tetapi berjalan sesuai dengan aturan konstitusi ya. Apakah itu yang menjadi tujuan utama dari SBY ataukah memang ada tujuan-tujuan yang bersifat pragmatis ya, yaitu hanya untuk kepentingan menggolkan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono supaya bisa masuk dalam kontestasi pilpres di 2024. Apakah menjadi cawapres ataukah menjadi capres ya kan? Jadi kelihatan kegalauan SBY itu karena memang menurut dia ada niatan atau ada skenario untuk membatasi pasangan calon capres cawapres di 2024 ya. Ya, saya kira publik akan bertanya ya, kenapa terkait dengan persoalan pemilu ya, terkait dengan persoalan capres cawapres kok SBY begitu serius ya, begitu melontarkan pernyataan yang sangat keras sekali ya. Tapi kenapa ketika pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM pada 1-2 minggu yang lalu, kenapa SBY diam? Kenapa SBY tidak melontarkan pernyataan yang keras? Kenapa SBY tidak menyatakan diri bahwa dia akan turun gunung, dia akan melakukan gerakan memimpin demo besar-besaran untuk menentang kenaikan harga BBM?
Kenapa itu tidak dilakukan? Harusnya SBY berteriak sekeras-kerasnya ya kepada pemerintahan Jokowi supaya jangan sampai menaikkan harga BBM. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh SBY, saya kira seluruh rakyat Indonesia akan mengacungkan 2 jempol untuk SBY dan juga sekaligus untuk Partai Demokrat. Artinya apa? Artinya benar bahwa SBY adalah seorang tokoh bangsa, SBY adalah seorang guru bangsa, SBY benar-benar peduli kepada kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan pragmatis. Yang berikut ya, sebenarnya SBY tidak terlalu jelas ya menyebutkan siapa yang dituju ya, siapa yang dicurigai, tetapi mata publik ya, semua orang tentu tahu bahwa yang dicurigai itu adalah pemerintah yang berkuasa saat ini. Pemerintah yang berkuasa saat ini tentu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga wajar-wajar saja kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui sekjennya dengan cepat merespon balik ke pernyataan SBY tersebut. Namun sangat disayangkan adalah pernyataan-pernyataan dari sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu terkesan seolah-olah memberikan ancaman ya. Jadi Pak Hasto mengatakan bahwa justru kejahatan pemilu atau buramnya demokrasi bangsa itu terjadi di pemilu 2009 yang lalu. Artinya apa? Artinya seolah-olah PDIP memberi ancaman kalau kamu atau kalau kalian mencurigai bahwa 2024 ini nanti ada kecurangan atau nanti ada ketidakadilan, ya kami akan bongkar kebusukan atau kejahatan di pemilu 2009 yang lalu. Saya kira poinnya seperti itu, sehingga menurut saya kira sangat tidak baik ya hal-hal semacam ini diperdebatkan di ruang publik, lalu yang menjadi pelaku perdebatan ini adalah tokoh-tokoh bangsa. Ini tidak baik untuk pembelajaran demokrasi bangsa kita. Saya kira ada persoalan-persoalan lain yang lebih penting yang harus diperdebatkan ya. Dan saya kira persoalan-persoalan seperti ini tidak terlepas dari praktek sistem politik dinasti ya dalam partai politik kita ya. Sehingga hal ini menyebabkan seorang tokoh bangsa yang suaranya itu harus didengar oleh banyak orang, yang suaranya harusnya menyejukkan seluruh rakyat Indonesia, tetapi terkait dengan kepentingan pragmatis ya, maka suara seorang guru bangsa, seorang tokoh bangsa itu lebih terkesan sebagai provokatif ya, atau bersifat adu domba gitu ya. Jadi saya kira praktek-praktek sistem politik dinasti ini yang saya kira akan merusak demokrasi bangsa kita. Jadi partai politik juga harus memperhatikan hal itu ya. Jangan sampai kita berteriak keluar bahwa kita adalah negara dengan pelaksanaan demokrasi bagus ya, terbaik nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, tetapi justru yang terjadi di dalam partai politik sebagai tempat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di masa mendatang justru menerapkan praktek-praktek yang bertentangan dengan proses demokrasi ya. Oke, sahabat Karakol Official sekalian, saya kira itulah analisa singkat dari saya. Silakan tanggapi, silakan komentari, dan silakan tuliskan saran kalian, pendapat kalian di kolom komentar channel ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.